Jadi hari ini sudah ada putusan majelis hakim yang pada pokoknya yang pertama bahwa menjatuhkan talak 1 bain sudro dari Kang Sule kepada Ibu Natali. Terus yang kedua, para pihak diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati, antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, dan kemudian memberikan nafkah untuk Azam itu sebesar 25 juta per bulan. Nah, kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Natali. Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini. Ya. Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Natali maupun Kang Sule. Saya kira ya itu yang termasuk yang disepakati dengan harta bersama mereka, itu yang diberikan kepada Kang Sule. Kesepakatan, oh ini ada harta bersama selalu berikan hampir setahun lebih itu, oh ini ada harta bersama, yang ini diberikan kepada Ibu Natali. Kalau untuk dikabulkan ya. Jadi justru sebenarnya ada yang mana kesepakatan itu tidak dimuat, tetapi karena sudah disepakati itu dimuat dalam putusan, itu dianggap sebagai bagian dari putusan. Gitu. Nah, jadi karena kesepakatan itu dimuat di dalam putusan. Intinya seperti itu. Artinya karena para pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak, dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil salinan putusan, tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari sekarang. Jadi hari ini itu sudah ada putusan cerai, tetapi inkrahnya itu 14 hari. Hari ini putusan sudah bisa kami ambil, tapi sesuai dengan ketentuan hukum harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah. Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai. Kalau hari ini baru ada putusan cerai, saya tetap menunggu 14 hari. sendiri kenapa Bang? Kenapa? Kenapa? Ya sesuai dengan ketentuan bahwa para pihak prinsipal dan kewajiban untuk hadir bisa dihadiri oleh kuasanya. Walaupun di sisi lain itu tidak ada larangan kalau para pihak mau hadir. Dari pembentukan sendiri Ya, saya pikir komunikasi Ibu Natali dengan Kang Sule cukup baik gitu ya. Dan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan mengenai pertemuan Kang Sule dengan Azam juga tidak ada hambatan, dan Ibu Natali juga sudah dengan kesepakatan itu akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kang Sule. Kalau masa iddah itu sebenarnya diperlukan oleh pihak istri kalau dia mau menikah lagi. Itu dia tidak boleh menikah sebelum masa iddah terakhir. Nah, itu tetap ketentuan itu berlaku secara umum gitu ya. Jadi kalau sudah diputus, pihak perempuan yang bercerai tidak bisa langsung menikah kembali kecuali setelah melewati masa iddah. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada isu-isu seperti itu, dan saya yakin benar bahwa Kang Sule itu orangnya baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, begitu, dan saya tidak pernah mendengar itu, dan saya tanyakan beliau mengatakan tidak ada hal seperti itu. Ya, kita tidak pernah ada di dalam persidangan itu tidak pernah ada mengungkap tentang hal seperti itu. Yang jelas di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan mengenai hal itu. Nah, jadi patokan kita adalah di persidangan bahwa memang ada percocokan dan perselisihan, tetapi mengenai penyebabnya apa itu tidak pernah disampaikan dengan saksi, dan itu yang menjadi patokan majelis hakim, gitu ya. Jadi tidak ada keterangan saksi menyatakan bahwa Kang Sule berselingkuh, nggak ada keterangan saksi itu menyatakan begitu, tidak. Itu keterangannya di persidangan tidak, gitu ya. Nah, jadi tolong itu menyangkut reputasi seseorang, tolong dibantu jangan terlalu jauh kita duga-duga dan menebak tentang hal itu ya. Saya kira demikian. Oke. 2022 ya. Sekarang hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah majelis dalam bentuk putusan. Nah, putusan itu sudah dibacakan
dan itu terbuka untuk umum ya. Barangkali teman-teman tadi sudah mengikuti hasil dari pembacaan putusan. Nah, ini putusan ini karena dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka dalam 14 hari ini adalah masa untuk mengajukan upaya hukum banding jika ada yang keberatan dengan putusan itu. Tapi jika dalam 14 hari ke depan tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap, maka sahlah perceraian penggugat dan tergugat. Kira itu. Berarti belum resmi bercerai Pak ya? Ya, sampai dengan keluarnya akta cerai. Jadi sebelum 14 hari ke depan itu putusan belum berkekuatan hukum tetap. Nah, berkekuatan hukum tetap itu setelah 14 hari dari hari ini tidak ada upaya hukum, maka putusan itu berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan wajib mengeluarkan akta cerainya, maka sahlah dia bercerai. Iya, dalam 14 hari ke depan itu masing-masing punya hak ya, mau mengajukan upaya hukum jika keberatan atau tidak mengajukan upaya hukum, itu kan juga haknya kan. Nah, jadi seperti itu. Oh enggak, itu kuasanya kan sudah dikuasakan. Yang wajib hadir itu hanya pada saat mediasi saja. Itu pun juga ada klausul tertentu yang membolehkan tidak hadir. Ya. Nah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.